Dan kita masih bersama seorang seniman tari yaitu Ana Agung Gede Oka Dalam. Masih bersemangat ya Pak Agung Oka Dalam? Tetap semangat. Sampai saat ini sudah berapa tarian sih Pak Agung Oka Dalam ini sudah dikuasai? Mengingat kan di tahun 1965 ini sudah dicarikan seorang guru tari seperti Iya. itu. Pasti sampai di tahun 2020 ini udah banyak tarian nih yang dikuasai. Tentu. Tetapi tetap kalau orang dulu belajar itu tetap kita harus menguasai satu tari dulu. Oke. Betul-betul basic tari itu betul-betul dikuasai karena ada 3 pokok. Oke. Agem, tetuak gitu. Ya ada 3 pokok yang harus diperhatikan dalam dan dikuasai dalam menari Oke. gitu. Selain kita mempunyai pola tubuh kita, ekspresi kita, terus pengenalan tentang musik, terus pengenalan tentang koreonya. Nah, itu perpaduan antara tiganya itu kalau kita sudah betul-betul bisa dianggap oleh guru kita sudah menguasai, baru mungkin boleh mempelajari tari-tari yang lain gitu. Oke. Kalau zaman dulu gitu seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang buat sahabat Sonora pun yang pengen gitu fokus berarti harus fokus dulu satu tarian. Betul. Nanti kalau sudah hafal, sudah menguasai 3 pokok tarian tersebut baru deh belajar tarian yang lain ya, Pak Agung ya. Seperti Wiramo, Wirase, Wiraga itu kita udah kuasai. Itu yang membilang itu harus gurunya. Oke. Guru yang menganggap kita sudah dianggap mampu untuk menguasai 3 itu. Baru dipersilahkan untuk belajar tari yang lain. Waduh, keren kan di seni tari ini sudah tampil di mana aja sih, Pak Agung Oka Dalam? Nah, ini membawa berkah juga bagi kita ya. Selain hobi ya kita untuk berprestasi di bidang seni tari, kalau kita bisa menekuni dengan baik dan dengan tekun sekali bahwa seni tari itu juga merupakan suatu hal yang sangat baik dalam mengisi keseimbangan dalam hidup. Baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemasyarakatan, untuk sosial, untuk komersial. Itu kalau kita betul-betul menekuninya dengan baik, ini adalah merupakan peluang hidup juga di selain kita harus di dunia berpendidikan sendiri gitu. Oke. Berarti ada peluang positifnya ya, yang bisa kita ambil ya sahabat Sonora. Jadi bukan hanya tentang kesehatan, mungkin menari juga memiliki manfaat kesehatan gitu ya. Karena kita banyak gerak gitu ya, Pak Agung. Percaya untuk mengisi suatu tour ke Australia tahun 1971. Wow. Tentunya itu masih yang tari dasar ya saya tari baris itu yang betul-betul dianggap sudah bisa mewakili Bali, memperkenalkan seni budayanya ke luar negeri. Oke. Itu merupakan suatu kebanggaan karena pertama kali saya untuk mengenal memperkenalkan tari Bali ke luar negeri gitu. Yang selanjutnya sih kita udah ke Meksiko 82, kita udah keliling Eropa dan ke Amerika. Terus setelah tahun 85 perjalanan saya dengan bapak saya, almarhum bapak saya tuh ke Jepang, Expo Jepang. Itu tahun 85. Setelah beliau meninggal, jadi tanggung jawabnya saya tangani sendiri. Jadi tur ke luar negeri seperti tahun 87, 89, 90, selanjutnya sampai sekarang itu saya harus memanagenya sendiri gitu. Sudah paling banyak sih kita turnya ke Jepang. Ya. Oke, karena Jepang itu terkenal dengan budaya juga ya. Betul, Pak Agung ke dalam ya. Menghargai budaya Bali ya. Dan mencintai ya. Banyak murid-murid saya juga dari Jepang. Wow, keren banget ya. Bisa dibilang pertukaran budaya nantinya ya. Betul. Wow, keren banget ya sahabat Sonora. Tentunya pengalaman dari Pak Agung Oka Dalam ini pasti banyak banget. Mengingat ini sudah menjalani tour gitu kan, tour seni tari ini dari tahun 1971 di Australia. Perdananya itu keren banget, pasti pengalaman yang luar biasa banget. Kemudian tidak hanya bisa memperkenalkan seni tari, tapi bisa juga jalan-jalan sekalian ya. Tanpa menguasai tari mungkin kita tidak bisa jalan-jalan. Betul sekali ya, betul. Mahal banget ya. Oke, kemudian di tahun 80 sempat ke Meksiko, di 82 ke Eropa, Amerika Serikat, kemudian di tahun 85 ke Jepang.
dan 87 sampai sekarang ini kembali lagi tetap gitu ya, Ya. menjalankan apa ya, memperkenalkan seni tari gitu ya, Iya. Pak Agung Oke Dalem. Dan sebelum kita break nih di sesi pertama ini, kira-kira pengalaman yang unik nih selama mungkin menjelajah beberapa negara gitu kan, Iya. hal apa sih yang mungkin bisa di-sharing di pagi hari ini nih Pak Agung Oke Dalem? Yang paling unik ya, kita kan biasa jadi penari kan, rombongan itu kan nggak semuanya anak-anak muda ya. Betul. Kita penabuhnya kan banyak generasi yang tua juga sebagai, nah itu biasa. Yang unik biasanya kita di dalam pesawat, pengalaman saya bersama rombongan, karena kita kan satu rombongan satu pesawat kira-kira 50 orang 40 orang gitu. Satu Banjar di bawah. Jadi yang lucunya mereka itu, kita kalau keluar negeri kan sudah dapat makanan di pesawat, mereka semua bawa makanan. Terus ditanya mana, what is this, ditanya kan, dia bilang, sebenarnya kan itu telur. Dia bilang jawab egg, kan harusnya egg, dia bilang telur mau pindah. Lucu banget. Ya, seperti itu. Oke, berarti banyak hal-hal yang mungkin lucu-lucu gitu Lucu-lucu ya. dalam Tidak perjalanan, tidak hanya pengalaman yang luar biasa, tetapi keakraban, kekeluargaan itu makin terasa ya. Makin terasa. Oke, baik sahabat Sonore, itu baru sesi pertama kita ngobrol di pagi hari ini di Ngopi Siang. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat Sonore, jadi buat Anda tetap stay tune. Khususnya seperti apa nih dari Pak Agung Oke dalam melihatnya? Terima kasih, terutama untuk seni tari, kita kan sangat ketergantungan dari kemajuan atau keadaan pariwisata. Betul. Gitu, karena kita selalu keterkaitan dengan itu. Kadang-kadang kita diperlukan untuk mengisi suatu entertain, apa-apa saja yang diperlukan. Jadi kita memang dibutuhkan suatu karya-karya yang kreatif juga. Karena sekarang pariwisata itu mandek, jadi kita berkarya itu betul-betul tidak bisa gitu. Dalam arti tidak bisa untuk mengisi acara-acara pariwisata gitu. Selain itu kita, tapi positifnya kita juga bisa berkarya, memikirkan apa sih dalam perenungan kita selama COVID ini, apa sih yang bisa digali, dibuat gitu, yang lebih positif ya. Itu juga ada positifnya gitu. Kita sebagai seniman tidak bisa menyerah begitu saja ya. Betul Kita kan sekali. harus hidup ya. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita sebagai seniman hidup di era COVID ini? Entah kapan berakhirnya yang kita belum tahu ya. Betul sekali. Oke, ini Pak Agung Oke Dalem kan sebagai seorang seniman gitu ya, seperti yang tadi dikatakan, di tengah pandemi ini kita tidak boleh terdiam gitu kan, tidak boleh diam, tentunya harus terus berinovasi, berkreatif. Kira-kira hal apa sih yang mungkin digali di tengah pandemi seperti ini? Apakah hal-hal baru atau mungkin menciptakan tarian baru atau seperti apa nih? Selain menciptakan tarian baru juga, kan kita sekarang ada dunia teknologi ya. Betul. Nah itu karya-karya apa sih yang mungkin lewat YouTube, lewat apa itu kita bisa tampil gitu, bahwa kita mempunyai aktivitas selama ini gitu. Masih bisa dilihat apa sih kegiatan kita selama COVID ini gitu. Nah itu sangat diperlukan bagi kita untuk berkarya, berkreativitas, dan untuk mengetahui kemajuan teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti kemajuan ini, kita sebagai seniman juga akan ketinggalan gitu. Karena eranya sudah berbeda ya. Selain itu kita juga harus merenung kalau yang tradisional, yang klasik, yang itu hampir punah itu gimana. Nah itu juga perlu dipikirkan. Nah itu kita di dalam situasi ini bisa kita berkomunikasi, bertemu dengan para seniman, apa sih yang karya-karya para leluhur kita yang hampir punah, hampir hilang, yang perlu kita gali kembali atau lestarikan kembali gitu. Karena kesempatan banyak untuk berdiskusi gitu. Betul. Oke, bisa dibilang di tengah pandemi ini dengan adanya COVID-19 itu kita diajarkan untuk merenung gitu ya. Iya, Pak Agung Oke Dalem ya. Misalnya nih kayak tadi dikatakan bahwa mungkin ada tarian atau mungkin karya cipta yang terpendam gitu ya, yang klasik ini dengan adanya pandemi ini kita mulai menggali gitu ya, melestarikan gitu kan. Wow, keren banget ya. Nah, interest untuk menekuni dunia seni ya. Karena itulah pariwisata terbuka lebar, jadi kita untuk membuat karya-karya
untuk di bidang seni itu sangat dibutuhkan sekali dalam pariwisata gitu, baik di hotel, acara-acara apapun yang menunjang kegiatan pariwisata sangat dibutuhkan. Jadi ada kesempatan besar bagi generasi muda untuk terjun menekuni di bidang seni tari, seni tabuh gitu. Betul-betul mereka dituntut untuk ikut berpartisipasi selain pelestarian tadi gitu. Jadi anak muda sekarang memang dituntut untuk berkarya gitu di era sekarang gitu. Itu adalah bagi generasi muda selain harus berpendidikan yang baik. Betul. Jangan lupa dengan seni budaya karena satu-satunya jati diri kita kan seni budaya. Betul. Kalau kita sudah tidak mempunyai seni budaya, kita tidak mempunyai kebanggaan sebagai suatu bangsa yang besar seperti itu. Seni dan juga budaya yang kita miliki ya untuk dilestarikan, salah satunya ada seni tari yang sangat luar biasa sekali, apalagi pariwisata untuk saat ini sudah mulai bangkit ya. Semoga tentunya seiring ya dengan perkembangan pariwisata yang mulai bangkit, seni tari juga ikut gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol gitu ya, sebelum break, sebelum kita masuk itu kan bahwa Pak Agung Pedalam ini kan punya sanggar nih. Kira-kira selain mungkin anak-anak di Bali khususnya, apakah ada nih orang luar yang ikut sanggar nih Nah, untuk iya. generasi penerus untuk melestarikan seni gitu? Betul. Kita seperti dapat lowongan pekerjaan ya. Oke. Saya kan sebenarnya seorang lulusan arsitek ya. Waduh, beda ya. Tapi arsitek itu kan banyak dunia seninya juga, Betul, harus tahu betul. seni ya. Mm-mm. Banyak ya tata ruang, tata lighting, Mm-mm. semua ada hubungannya dengan seni. Gitu. Betul. Tapi itu tantangan bagi kita sebagai seniman, ya kita harus bisa memanage ya. Betul, Memanage betul. bagaimana sih kita hidup. Mm-mm. Kesenian itu selain bisa diwariskan, dilestarikan, dan perlu dikembangkan gitu. Betul sekali. Nah, jangan kita stagnan ya. Mm-mm. Menerima apa yang sudah diterima segitu aja, nggak seperti itu. Oke, harus terus gitu Terus ya, berkembang, terus berkembang. berlatih. Ya, walaupun saya sudah mungkin hampir 50 tahunan ya ikut di dunia seni gitu, tapi ya terus berlatih, terus berpikir, berkarya, apa sih yang bisa untuk kelangsungan hidup kita dan untuk orang lain. Untuk seperti kita harus membuat sanggar untuk pelestarian itu bagaimana, karena pendidikan non formal itu harus dari sini itu harus diawali dari sejak dini sekali. Betul. Untuk pengenalan dulu gitu, kita harus menampung, meringankan mereka, memberi pengarahan, karena kalau dari kecil mereka sudah mulai mencintai, lebih besarnya lebih akan mencintai seni budayanya seperti itu. Wow, keren banget ya. Walaupun nih Pak Agung Oke Dalam ini sudah kurang lebih 50 tahun gitu ya berada di dunia seni tari ini, tentunya beliau ini tidak pernah stuck gitu ya di satu titik itu aja gitu ya. Betul. Terus berlatih, kemudian terus belajar walaupun di usianya seperti sekarang gitu ya. Jadi buat sahabat Sonora nih yang mungkin masih muda walaupun sudah sukses gitu ya, jadi jangan pernah berpuas diri gitu ya Pak Agung ke dalamnya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat Sonora obrolan kita di pagi menjelang siang ya di Ngopi Sore. Jadi di Ngopi Siang ya maksud Gede Mariana. Jadi buat Anda tetap stay tune di 98,9 Sonora Bali FM. Dan seni tari di era new normal. Tetap bersemangat ya. Oke, tadi kan Pak Agung Oke Dalam ini sempat mengatakan bahwa sudah kurang lebih 50 tahun gitu ya bergelut di dunia seni tari ini. Nah, kira-kira di rentang waktu yang sekian lama gitu kan, sekian tahun, kira-kira Pak Agung Oke Dalam pernah nggak sih mengalami masa-masa titik jenuh, titik bosen gitu di dalam menggeluti seni tari ini? Terima kasih. Tentunya kita apapun yang digeluti ada masa puncak, ada masa agak jenuh, apapun pekerjaannya. Tetapi kita kan harus hidup ya, harus nyambung. Nah itu terutama kalau saya ikut di bidang seni tari ya. Paling susahnya itu ketika ditinggalkan oleh bapak saya sendiri. Setelah beliau meninggal, saya sendiri mau jadi apa gitu. Nah, itu
apakah di dunia tari ini bisa untuk hidup. Mm-mm. Selain saya memang di bidang arsitek ya, Mm-mm. bisa nggak gitu. Nah itu yang paling susah dalam hidup saya, karena beliau almarhum adalah seorang sosok maestro yang sangat terkenal Oke. di mancanegara. Apakah saya sebagai penerus apakah mampu untuk meneruskan apa yang telah diraih oleh beliau, Betul. seperti itu. Sedangkan saya sendiri basicnya kan di arsitek ya. Mm-mm. Nah itu, tetapi dengan suatu tekad dan keyakinan berpikir yang positif. Jadi pelan dan harus pasti ya, kita Mm-mm. sudah memilih hidup, kita harus melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh orang tua. Betul. Setelah kita mempunyai titik tonggak atau ya Mm-mm. keputusan hidup bahwa kita akan meneruskan di bidang seni tari, yaitu merupakan suatu kekuatan bagi saya yang dulunya semua aktivitas itu dilakukan di rumah di Puri ya. Karena seni itu kan dulunya semua hidupnya di Puri ya. Betul. Nah, sedangkan zaman sekarang Puri itu kan berkembang, Mm-mm. bukan untuk Puri aja. Betul. Banyak kita punya keluarga, kegiatannya berbeda-beda gitu. Nah, makanya bagaimana kita untuk bisa meneruskan ini. Nah itu untunglah gitu, kita di dunia arsitek sangat membantu ya. Mm-mm. Betul. Artinya kita bisa membeli sebidang tanah, terus dipikirkan untuk menampung anak-anak itu. Kita bisa membangun gedung namanya Balerung Mandara Sri Nirtia Waditra. Oke. Tahun 2000 akhirnya kita bisa membangun gedung untuk menampung kegiatan anak-anak kita, untuk dalam rangka satu pelestarian, Betul. pendidikan non formal, dan untuk kegiatan pariwisata. Nah, Oke. itu untuk bekerja sama dengan pemerintah, dengan apa yang telah diraih oleh leluhur, kita bisa teruskan seperti itu. Oke, bisa dibilang itu mungkin titik terendah ya Iya. yang dialami oleh Pak Agung Oka Dalam ketika ditinggalkan oleh seorang ayah gitu Iya. ya, sehingga mungkin merasa tidak apa yang harus dilakukan, kebingungan gitu ya. Iya, betul. Tapi dengan tekad yang kuat, kemudian keyakinan dan juga berpikir positif ya, tentunya bisa melewati hal tersebut walaupun mungkin basicnya Pak Agung Oka Dalam ini di arsitektur ya. Wow, ini keren banget ya sahabat Sonora, pengalaman dan juga inspirasi yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang di Ngopi Siang ya. Dan yang terakhir nih Pak Agung Oka Dalam nih, buat generasi muda kembali khususnya untuk melestarikan seni tari di Bali khususnya, bagaimana nih, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Agung Oka Dalam? Ya, tentunya untuk pesan untuk para generasi muda, kita tidak boleh melupakan akan seni budaya warisan para leluhur yang adiluhung. Itu yang pertama, karena itu merupakan kepribadian bagi kita sebagai orang Indonesia atau orang Bali. Orang Bali itu udah kita tanamkan seni budaya erat hubungannya dengan upacara keagamaan, dengan kegiatan sosial. Kita harus hidup bisa harmonis ya, balan dalam mengisi kehidupan. Betul. Selain untuk kehidupan materi, kita juga harus bisa mengisi kehidupan sosial kalau kita sebagai orang Bali. Nah, makanya sebagai generasi muda, jangan mengejar pendidikan saja, jangan lupa akan seni budaya. Betul. Harus kita hidup seimbang ya dengan itu. Makanya ayo dari sekarang kita bersama-sama melestarikan seni budaya warisan para leluhur kita yang merupakan jati diri kita sebagai orang Bali. Terutama kalau gini kan berbicara di bidang seni tari ya, karena banyak sekali seni-seni tari yang ada di Bali, khususnya yang mungkin sudah ada yang hampir punah, ada yang punah. Nah, ya bagaimana sih kita ke depannya, apakah bisa kita melestarikan kembali? Selain kita harus bisa mencipta. Betul. Yang mewarisi aja sudah susah ya, apalagi menciptanya. Nah, menjaga kadang susah ya. Iya betul. Nah itu tantangan. Ayo kita berpikir positif ya untuk melestarikan seni budaya Bali. Oke, wow, keren banget. Kira-kira ada yang disampaikan lagi Pak Agung Oka Dalam? Yang disampaikan buat Radio Sonora, terima kasih atas waktunya dan kepercayaannya. Saya diajak sebagai ngobrol kopi, makan minum kopi siang. Dan senang banget berbagi ya. Kita mudah-mudahan lewat Radio Sonora juga para pendengarnya bisa terketuk hatinya untuk bersama melestarikan seni budaya, terutama seni tari di Bali. Wow, luar biasa sekali ya sahabat Sonore.
Tentunya semoga obrolan kita di hari ini terkait melestarikan seni tari di era new normal ini, sahabat Sonora yang sudah dengerin dari awal sampai pukul 11 siang saat ini, banyak hal-hal positif yang didapatkan ya. Tentunya kita harus sebagai generasi muda apalagi, yaitu tidak boleh melupakan seni budaya yang diwariskan oleh leluhur ya. Jadi kita harus mencintai, harus menjaga dan juga melestarikan ya. Bila perlu nih buat sahabat Sonora yang expert banget di bidang seni budaya, harus menciptakan seni-seni baru untuk generasi selanjutnya ya. Dan terima kasih Pak Agung Oke Dalam sudah berkenan hadir pada hari ini, sudah sharing, sudah berbagi pengalaman juga. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya, mungkin arsitektur nanti. Iya, boleh. Iya. Oke, sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Gede Marina masih bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 12 siang di Ngopi Siang.